Halo adik-adik, bertemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyanyikan lagi dari awal, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang kuat. Kami kembali lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong kami, beri kami sukacita di dalam hati kami untuk kami memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sertai, Tuhan tolong ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, kita sama-sama puji Tuhan dengan bersukacita.
Adik-adik, saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh keberadaanmu untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Katakan lagi, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Mari adik-adik, pujian ini dengan segenap hatimu. Hati jiwa, saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Adik lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir dengan hadirat-Mu. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah bagi kami di dalam setiap hati kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan seluruh keberadaan kami yang terbaik untuk kami dengar firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tuhan Yesus tolong kita semua ya. Sekalipun sudah rindu sekali kita untuk dapat hadir dalam pertemuan ibadah, dalam pertemuan kebaktian seperti biasanya, tetapi karena keterbatasan keadaan seperti sekarang ini, tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan menolong kita semua, adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan tetap dapat menikmati berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan yang cukup panjang ini ada 4 perikop yang dapat kita baca, dan saya sangat berharap adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan sudah tersedia Alkitab untuk dibaca, ataupun mungkin ada yang menyiapkan media sosial yang bisa ada ayat-ayat Alkitabnya.
Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 53 yang akan disesuaikan dengan tema kita pada saat ini, yaitu menjadi saksiku. Sekali lagi berkat firman Tuhan pada saat ini dengan tema menjadi saksiku. Karena ayat-ayatnya cukup panjang, kita akan melihat beberapa ayat saja. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 31 dan ayat 34. Kemudian ayat 47 dan ayat 49. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adikku dimanapun Anda berada, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kemudian kita loncat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Puji Tuhan. Dan pembacaan berikutnya ayat 47 hingga ayat 49 dari Lukas pasal 24. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah. Tapi Tuhan tolong kita semua ya, puji Tuhan. Menjadi saksiku artinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya dan adik-adik di rumah dan dimanapun Anda berada, kita semua secara otomatis ketika menerima kasih karunia Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis, secara langsung kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dan secara sederhana, keteladanan atau saksi yang dapat kita berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan itu dapat melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Sekali lagi dapat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga orang lain dapat melihat bagaimana teladan yang Yesus telah ajarkan kepada kita untuk kita saksikan kepada orang lain. Secara sederhana demikian untuk dapat kita memahami pengertian jadi saksi Kristus. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi tidak mudah untuk kita dapat menjadi saksi yang baik. Bahkan saya bisa katakan sangat sulit untuk menjadi saksi yang baik, ya. Karena saksi yang baik ini harus mampu untuk menyaksikan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia ketahui, seperti demikian juga yang akan dia sampaikan, ya. Tuhan tolong kita semua, karena
menjadi saksi ya, seperti kalau adik-adik yang pernah menyaksikan jalannya sebuah persidangan atau sebuah tindakan kriminalitas, di sana ada saksi, kemudian terus dicerca dengan berbagai pertanyaan, seakan-akan dipenuhi dengan intimidasi, ya, ada rasa takut, ya. Tetapi Tuhan memampukan kita semua adik-adik ya, bahwa kita dapat menjadi saksi Kristus yang baik, yang dengan jujur dan berani untuk menyampaikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti menolong kita tentu dengan pertolongan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita dapat menjadi saksi yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan loh. Ini perkataan Tuhan dan satu jaminan dari Tuhan bahwa setiap kita, ya, saya dan adik-adik dimanapun adik-adik berada, diberikan satu kemampuan untuk menjadi saksi Kristus, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tentu adik-adik sudah mungkin pernah mendengar ya janji Tuhan ini. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tidak keberatan adik-adik kita baca bersama-sama ya. Ayo kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita diteguhkan lagi tentang janji Tuhan untuk supaya kita dapat menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ini janji Tuhan yang kita pegang ya, yang kita terima dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menjanjikan ada satu kemampuan, ada satu kuasa yang dinamis, kuasa yang terus bergerak aktif, memberikan kemampuan kepada kita semua. Sekali lagi tidak mudah ya adik-adik, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kemampuan-kemampuan yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita kembali kepada pembacaan kita tentang bagaimana kita melihat perjalanan ya para saksi Kristus ya dalam bacaan kita tentang Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, sekalipun awalnya mereka begitu takut, bahkan sangat ketakutan, ya. Kemudian bukan hanya takut, tapi kemudian disertai dengan rasa bingung dan ragu-ragu untuk mendengar apa yang akan mereka saksikan, ya. Mereka kemudian timbul keraguan. Tetapi oleh pertolongan Tuhan dan pada bagian pertama yang menjadi berkat buat saya dan adik-adikku dimanapun Anda berada, bagaimana menjadi saksi Kristus yang baik adalah kemudian ada satu tulisan atau perkataan di dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka kemudian ingat perkataan Yesus, ya, mereka ingat perkataan Yesus, mereka ingat janji Yesus, mereka ingat apa yang Yesus sudah pernah katakan, apa yang sudah Yesus jelaskan. Nah, pada kesempatan ini, pada bagian ini, saya mau katakan kepada kita, mari untuk dapat menjadi saksi Kristus yang baik, menjadi saksiku, ya, menjadi saksinya Kristus adalah ketika kita ingat firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi mungkin saat-saat ini banyak buang waktu dengan nonton drama Korea dan sebagainya ya. Atau menghabiskan waktu dengan main games. Bukan itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Tapi ingat firman Tuhan. Ingat perkataan Yesus di dalam firman Tuhan yang kita rajin baca setiap hari. Puji Tuhan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, kemudian hal yang kedua yang dapat menolong kita semua dapat menjadi saksi Kristus yang baik adalah kita harus memiliki niat. Adik-adikku ya, harus memiliki semangat, ya harus memiliki satu kemauan. Ya, percuma kita berkata iya mau, tapi kemudian tidak disertai dengan semangat, ya, tidak disertai dengan satu kesungguhan untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan tolong kita semua, adik-adik yang diberkati Tuhan. Pemahaman pada bagian yang kedua ini tentang cerita bagaimana dua orang dari kampung Emmaus ya, yang jaraknya kurang lebih 12 km dari Yerusalem. Bayangkan mereka dalam perjalanan sudah bersama-sama Yesus.
Kemudian Yesus sudah menyertai mereka sampai di rumah ya. Oleh firman Tuhan tertulis di sana, dituliskan namanya salah seorang Kleopas ya. Diperkirakan mereka ini suami istri. Nah, diceritakan Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka. Nah, hal menarik di sini adalah mereka kemudian dibukakan mata rohaninya. Mereka seperti dicelikkan mata rohaninya untuk dapat melihat, untuk dapat mengerti bahwa Yesus yang mereka ceritakan sepanjang perjalanan dari Yerusalem sampai ke kampung Emmaus, jaraknya kurang lebih 12 km, cerita tentang kebangkitan yang mereka tidak tahu bahwa mereka sudah bersama-sama dengan apa yang sedang mereka ceritakan, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Nah, kemudian pada bagian ini seperti yang sudah kita baca tadi, mereka dengan segera setelah Yesus memecah-mecahkan roti kemudian membuat perjamuan bersama mereka, keluarga Kleopas ini, kemudian mereka dengan segera keluar dan kemudian kembali ke Yerusalem ceritakan tentang Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan tolong kita semua untuk menjadi saksi Kristus yang baik adalah kita harus bersegera. Ya, sudah terima kasih karunia Tuhan, sudah terima kebaikan Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya mau terima saja, tapi kemudian kita tidak mau memberi. Tuhan tolong kita ya. Puji Tuhan, belajar dari apa yang sudah kita renungkan firman Tuhan tentang cerita saksi-saksi Kristus ya, Kleopas dan istrinya ya, 2 orang dari Emmaus. Mereka dengan bersegera ya. Jadi untuk menjadi saksi Kristus jangan malas, jangan menunda-nunda ya. Tuhan tolong kita semua. Kemudian bagian yang ketiga, Tuhan tolong untuk supaya kita dapat menjadi saksi Kristus yang baik. Kemudian kita diperlengkapi dengan kuasa. Nah, seperti di awal tadi adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekali lagi tidak mudah, bahkan sangat sulit untuk menjadi saksi Kristus yang baik. Bagaimana harus menyiapkan hati benar-benar dalam kondisi hati yang jujur ya. Apa yang dilihat, apa yang diketahui, kemudian dengan berani harus menyampaikan itu. Tapi kemudian harus disertai dengan kuasa. Apa yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu tergenapi ya, tergenapi di pasal yang kedua ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Ayo mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian cerita selanjutnya luar biasa, pergerakan-pergerakan murid-murid Yesus menyaksikan tentang luar biasanya Tuhan. Pada bagian yang ketiga ini sekali lagi saya mengajak adik-adik mari berdoa. Bukan nanti tunggu doa 10 malam, doa kepenuhan Roh Kudus baru minta dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Tetapi setiap hari kiranya adik-adik dipenuhi rasa haus akan Roh Kudus. Dipenuhkan kuasa Roh Kudus supaya apa? Supaya diperlengkapi ya, menjadi saksi-saksi yang luar biasa dipakai Tuhan. Puji Tuhan, dan bagian terakhir yang dapat kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai pribadi-pribadi Kristus yang benar-benar kita rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ini ayat yang terakhir. Bersediakah adik-adik semua untuk menyiapkan bagian ayat ini, kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 tentang bagaimana pesan Rasul Paulus kepada Timotius walaupun masih muda ya, mungkin adik-adik di rumah seusia Timotius mungkin ya. Tetapi kemudian ini pesan untuk menjadi saksi Kristus yang baik. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Dengan adik-adik berusaha untuk menjadi saksi Kristus melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Ya. Kemudian jadilah saksi dalam lingkungan terdekat dahulu. Ya.
Kalau dalam firman Tuhan disebutkan di sana Yerusalem. Ya, mungkin di rumah ya, sepanjang beberapa bulan dari kemarin dan bulan-bulan selanjutnya ini kita berdoa supaya cepat selesai ya wabah COVID-19 ini, dan kemudian kita dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan tolong kita dalam rumah pun ya, kemudian kita dapat menjadi saksi Kristus, dapat menimbulkan damai sejahtera karena perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah. Kemudian terus akan terdengar dan berbau harum bagi orang lain. Tuhan Yesus dipermuliakan. Jangan takut untuk menjadi saksi Kristus. Karena saya dan adik-adik akan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian bagaikan bejana, tetapi kita nyanyikan saja pada bagian refnya saja. Ku mau sepertimu Yesus. Kemudian kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namaku, mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dapatkan lagi janji berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menghendaki kami supaya menjadi saksi Kristus yang baik. Di mana kami dengan jujur dan berani. Di mana kami dimampukan. Karena kami selalu ingat firman Tuhan. Karena kami mau rajin, mau berusaha. Punya niat dan semangat. Dan karena kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami. Supaya kami benar-benar menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya lewat pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Orang lain melihat cara hidup kami. Orang lain memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Supaya benar menjadi pribadi Kristus. Menjadi teladan Kristus. Dan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang harus kami renungkan. Kami ingat dan kami lakukan dalam setiap hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, Amin. Puji Tuhan.